Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai transformasi geometri pada dilatasi atau perkalian. Jadi pada dilatasi ini kita akan mengubah ukuran yaitu menjadi lebih kecil atau lebih besar pada suatu garis, bidang atau yang lainnya. Nah, di sini sudah saya siapkan yaitu ada garis L. Ini ada garis L. Apabila garis L ini akan diperbesar 2 kali, maka bagaimana? Dan akan diperkecil setengahnya bagaimana? Oke, karena di sini merupakan pusatnya 0,0, maka garis ini akan diperbesar sebanyak 2 kali dengan pusat 0,0. Gitu ya. Untuk memperbesarnya, nah di sini kan kalian ambil ujung dan ujung. Ini ada pangkal dan ujung, atau ini pangkal, ini ujung ya. Dari kedua titik ini, nah ini misal satu titik dari sini, saya tarik ke titik pusat 0,0 di sini ya. Akan saya bikin garis putus-putus. Nah, di sini ada garis putus-putus. Nanti biar mempermudah pada saat mengubah ukurannya. Mengubah ukuran ya, bukan mengubah bentuknya. Nah, lalu yang titik ujung satunya ini sama. Nah, dipusatkan pada titik 0,0. Ini konsepnya. Oke. Ini kan garis yang pertama yaitu garis L. Maka nanti ada bayangan lagi menjadi, bukan bayangan lagi, ada bayangan dari L, maka akan menjadi L aksennya. Oke, untuk L ini akan saya perbesar 2 kali, maka bagaimana? Jarak pada titik pusat, misalkan ini sampai situ yaitu N. Maka apabila N dikali dengan 2 menjadi 2N ya. Misal di sini yaitu panjangnya N, maka akan menjadi 2N. Bagaimana? N aja segini. Maka 2N ditambah segini akan titiknya ada di sini. Ujung yang ini. Kalau ujung yang ini misalkan di segini itu A, maka A dikali 2 menjadi 2A. Oh, berarti ada di sini. Kalau mau pakai penggaris nggak apa-apa. Misalkan ini jaraknya 3, berapa ini? Anggap 3,3 ya. 3,3 dikali 2 berarti di sini menjadi 6, sekian gitu ya. Nah, tuh, oke. Maka ini merupakan perbesaran dari garis L. Ini perbesaran dari garis L. Maka di sini disebut dengan L aksen. Kalau misalkan di sini K-nya sama dengan 1, maka di sini K-nya sama dengan 2 karena perbesarannya ya. Perbesaran 2 kali. Nah, untuk tempatnya L aksen itu berada di pihak yang sama dengan garis L, berada di pihak yang sama. Kalau di sini nanti berlawanan pihak gitu. Oke, kalau misalkan garis L ini akan saya perkecil setengahnya, yaitu dikali setengah ya. Kalau dikali setengah, misalkan di sini tadi apa? Yaitu N. N kali setengah yaitu setengahnya berapa? Setengah N. Anggap ada di sini. Misal segini itu tadi kan 3. Setengahnya yaitu 1,5. Nah, di sini. Misal di sini tadi A, maka berapa? Ya, anggap berapa wis ya? A berarti setengah A gitu. Nah, ini setengahnya. Nah, ini L double aksen dimana K-nya sama dengan setengah. Lalu bagaimana misalkan ini kan berada di pihak yang sama ya, berada di pihak sepihak ya. Terus kalau berlainan pihak bagaimana? Kalau berlainan pihak maka kan awal di sini K-nya sama dengan 1, maka harus dikali dengan negatif. Misalkan K1 dikali
K1 kita kalikan dengan min 1, maka akan menjadi bagaimana? 1 kali min 1 pasti berada di lain pihak atau berlawanan pihak. Tadi di sini N, maka di sini harus N juga tapi yang negatif. Di sini tadi A, jaraknya itu ya A, maka di sini harus A juga tapi yang negatif, harus sama. Nah, ini bayangan yang lain, L triple aksen untuk K nya sama dengan negatif 1. Jadi untuk K sama dengan min 1 dan K sama dengan 1 panjangnya sama ya, nggak berubah, panjangnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Yang membedakan hanya tempatnya. Tempatnya ini berlawanan pihak dengan yang ada di sini. Ini kan mereka sepihak, bukan mereka. Ini garis L berada pada pihak yang sama. Ini sepihak dengan L double aksen dan L aksen. Sedangkan untuk K sama dengan negatif 1 ini berada di berlawanan pihak dengan yang ada di sini ya. Gitu. Untuk memperoleh ini L awalnya ada di sini persamaannya misalkan. Lalu untuk L aksen persamaannya bagaimana? Oke, di sini ada yang pusatnya, ini kan untuk pusat 0,0 ya. Di sini saya tulis dulu untuk pusat 0,0. Pusat 0,0. Nah, untuk pusat 0,0 kalian bisa menggunakan, di sini kan ada X, Y, di mana akan didilatasikan dengan titik pusat 0 sebesar K. Ya, K ini perkaliannya mau dikali berapa? Maka hasilnya di sini yaitu KX, KY. Nah, atau bisa kalian tulis pakai yang ini, atau bisa ditulis menjadi pakai bentuk matriks, yaitu X aksen Y aksen itu sama dengan K0 0K dikali dengan XY. Nah, lalu bagaimana dengan pusat yang lain, misalkan pusat A, B. Pusat A, B hampir sama, tapi ada penambahannya karena di sini kan XY, maka di sini nanti berubah lagi. Kalau ada X, Y mau didilatasikan terhadap pusat A, B ya sebesar K, maka akan menghasilkan apa? Kan di sini KX, maka X yang ada di sini harus dikurangi dengan A dan Y yang ada di sini harus dikurangi B. Nanti untuk X ditambah A, untuk yang di sini ditambah B. Bagaimana? Berarti K dikali dengan X min A tutup kurung ditambah dengan A ya, koma K dikali Y nya kan Y min B karena pusatnya beda ditambah dengan B, gitu, nggak cukup. Kalau bentuk matriksnya bagaimana? Atau bentuk matriksnya hampir sama persis dengan ini, tapi X aksen Y aksen, X aksennya harus dikurangi dengan A, Y aksennya harus dikurangi dengan B, sama dengan K0 0K. Sebenarnya ini bentuknya hampir sama seperti yang lainnya ya. X nya apa? X nya dikurangi dengan A, Y nya dikurangi dengan B. Sebenarnya sama aja. Misal pusat A nya 0, B nya 0, kan pasti jadinya X kurangi 0 yaitu X, yaitu ini. Y kurangi 0 ya berarti Y ini ya. Sebenarnya kalian pahami bentuk ini nggak apa-apa. Atau ini bisa kalian tulis menjadi yaitu X aksen Y aksen itu sama dengan
K0, 0K, ini tetap X min A, Y min B. Min A min B pindah ruas menjadi plus AB. Nah, gini, sama saja nanti ya. Oke. Bentar lagi kita masuk ke latihan soalnya. Waduh, melebur jadinya. Gak apa-apa, guys. Kita masuk ke latihan soal. Nah, nih latihan soal. Di sini sudah saya siapkan 4 soal, yaitu yang pertama, langsung saja saya kerjakan ya. Soal nomor 1. Nah, titik L 7,3 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 4. Nah, hasil dilatasinya adalah, kalian bisa pakai matriks, bisa pakai yang transformasinya itu ya. Di sini ada L 7,3 didilatasikan, berarti ini didilatasikan terhadap titik pusat O, berarti 0,0 dengan faktor skala 4. Nah, ini faktor skala 4, hasil dilatasinya adalah, oke, maka di sini kan akan menghasilkan L aksen ya. Nah, pada rumus yang tadi, di sini kan ada XY didilatasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar K. Maka kan X dikali K menjadi KX, Y dikali K menjadi KY. Oh, berarti ini 7 dikali 4 yaitu 28, 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, maka hasil dilatasinya yaitu L aksen 28,12. Nah, gitu aja, ini berarti hasilnya ya. Kita lanjut soal nomor 2. Garis 3X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0 didilatasikan terhadap titik pusat dengan faktor skala negatif 2. Berarti berlawanan pihak ya nanti ya. Hasil dilatasinya adalah, nah, untuk garis atau kurva kalian tulis aja tetap, yaitu pakai apa? Yaitu pakai X dan Y, sama persis dengan yang ada di sini. Nah, nih ya. Oke, saya tulis dulu. Di sini ada XY, XY-nya ditulis aja dulu, baru didilatasikan terhadap titik pusat. Kalau tidak ada keterangan titik pusatnya berapa, maka disebut dengan titik pusat 0,0. Maka di sini 0,0 dengan faktor skala yaitu negatif 2. Nah, hasil dilatasinya adalah, kita tahu bahwa kan X dikali min 2 untuk X aksennya tadi ya, Y dikali min 2, maka menghasilkan X dikali min 2 min 2X, Y dikali min 2 yaitu min 2Y. Nah, ini kan ya, sama persis. Sekarang kita tahu kan ini X, Y-nya. Kalau di sini yaitu bayangannya. Maka di sini sebagai X aksen, ini kan sebagai X aksen, di sini sebagai Y aksen. Bisa dipahami? Ini kan X aksen, ini Y aksen kan ya. Maka bisa kita tulis yaitu X aksen itu sama dengan min 2X. Ya. Maka apabila kita mau mencari 2X, mencari X-nya, maka X aksen sama dengan min 2X. Maka untuk X sama dengan min 2. Ini kan min 2 kali X, pindah ruas menjadi setengah ya, dibagi min setengah X, yaitu aksen. Bisa dipahami? Min 2E kan perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian, atau min X aksen per 2, sama aja ya. Sekarang Y aksen itu sama dengan min 2Y. Maka Y-nya sama dengan berapa? Sama, berarti kan min 2 pindah ruas, min 2Y pindah ruas kan, min 2-nya menjadi min setengah Y aksen.
Oke, kalau sudah ketemu X dan Y-nya, maka bagaimana? Langkah selanjutnya, kita tulis dulu ini persamaannya, yaitu 3X min 2Y. 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. X-nya tadi berapa? Yaitu min setengah X aksen. Saya tulis dulu 3 dikali min setengah X aksen. Ini kan 3, X-nya diganti ini, dikurangi 2 dikali dengan Y-nya, yaitu min setengah Y aksen ditambah 5 sama dengan 0 ya. Oke, kalau sudah bagaimana? Ya udah, tinggal kita kalikan. Ini langsung kita nggak usah pakai gini aja. Berarti 3 dikali min setengah yaitu berapa? Min 3/2 X aksen. Lalu min 2 dikali min setengah kan habis nih ya. Ini kali ini kan habis, tinggal min 1 dikali min 1 yaitu plus Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini biar bagus maka 2 ini dihilangkan dengan cara kali 2. Min 3/2 kali 2 berapa? Yaitu min 3X aksen ditambah Y aksen kali 2, 2Y aksen ditambah 5 kali 2 yaitu 10 sama dengan berapa? 0. 2 kali 0 kan 0. Sekarang aksennya dihilangkan. Sebenarnya dari sini kalian hilangkan nggak apa-apa, yaitu min 3X plus 2Y plus 10 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya itu ya. Nah, ini kalau ditanya berada di sepihak atau berlainan pihak, garis ini berada di mana? Yaitu berlainan pihak. Kenapa? Karena ini skalanya faktor skala yaitu negatif 2, berada di lain pihak, berlawanan pihak. Nomor 3, bayangan titik P 2,-3 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala K yaitu P aksen 4,-6. Nah, titik P ini didilatasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar faktor skalanya yaitu negatif 2 menghasilkan 4,-6 ya. Nah, sehingga bayangan titik Q 3,-2 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 4K adalah, berarti kita harus mencari K-nya di sini ya. Kalau sudah ketemu, langsung kita substitusikan ke sini. Kita tahu bahwa untuk X, Y kalau didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, yaitu akan menghasilkan apa? Berarti kan X kali K yaitu apa? Kx. Y dikali K yaitu KY. Sekarang kita aplikasikan bahwa di sini ada titik P. Ada titik P yaitu 2,-3 didilatasikan terhadap 0K ya. Menghasilkan P aksen. P aksen dengan 4,-6. Ini hasilnya, hasil didilatasikan. Maka kita tahu ya kan, X-nya di sini 2, Y-nya min 3. Ini kan udah sama persis dilatasinya ya. Kx-nya menghasilkan 4, Ky-nya menghasilkan min 6. Maka kira-kira K-nya berapa? Kalian bisa ambil Kx atau Ky sama saja. Misalkan di sini kan Kx ya. Kx-nya berapa? Kx-nya yaitu 4. X-nya yaitu 2, kita substitusikan. K dikali 2 sama dengan 4. K kali 2 kalau pindah ruas kan menjadi pembagian, maka K-nya sama dengan 4 dibagi 2. Yaitu K-nya berapa? 2. Tuh. Sama sebenarnya kalau pakai KY. Kalian nggak pakai satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Ini hanya ngecek. KY sama dengan min 6. Y-nya kan di sini min 3.
K dikali min 3 sama dengan min 6. Maka K sama dengan min 6 dibagi min 3. Karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. K-nya sama dengan 2. Nah, sama kan? Maka K di sini yaitu 2. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari bayangan titik dari Q. Di sini ada titik Q yaitu 3, min 2. Ada titik Q yaitu 3, negatif 2 didilatasikan terhadap titik pusat 0, 4K. Kita tahu K-nya kan tadi 2 ya. Maka 4 kali 2 ini langsung ya. 4K, K-nya 2, maka di sini 8. 4 kali 2 kan 8. Maka bayangan dari Q hasilnya bagaimana? Ya udah, 3 dikali 8 yaitu 24. Negatif 2 kali 8 yaitu negatif 16. Nah, maka hasil bayangan dari Q yaitu 24, negatif 16. Mudah kan ya? Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada bayangan titik P 4,3 didilatasikan terhadap titik pusat 1,2. Nah, kalau didilatasikan terhadap titik pusat 1,2 berarti pakai ini nanti ya. Nah, dengan skala yaitu 3, maka berada sepihak ya. Dilanjutkan translasi terhadap T. Kalau translasi berarti artinya ditambah ya, tinggal menggeser-geser, maka ditambah dengan T nya sama dengan 7,0. Maka bayangan titik P adalah, kita cari bayangan titik P nya. Di sini saya tuliskan dulu. Nah, ada titik P 4,3 didilatasikan terhadap titik pusat yaitu 1,2, dengan skalanya 3. Nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan, ini berarti hasilnya kan P aksen ya, P aksen. Nah, untuk memperoleh P aksen itu bagaimana? Kan tadi kalian bisa pakai bentuk yang transformasi atau yang matriks ya. Kalau transformasi berarti tinggal kita tulis K X min A ditambah A gitu. Berarti di sini saya tulis dulu ya. K dikali X min A ditambah A. Misalkan di sini A-nya 1, B-nya nanti 2. Tutup kurung, koma, lalu K kali Y min B ditambah B. Tuh, nanti ya. Lalu di mana? Ditranslasikan terhadap T, translasi 70. Maka bayangan titik P adalah, di sini kan akan menghasilkan P aksen ya, yaitu hasilnya ini ditambah itu nanti ya. Maka berapa gitu. Kalau mau pakai yang ini, saya tulis di sini aja ya. P aksen K-nya berapa? Yaitu K-nya tadi 3. 3 dikali X-nya berapa? Oh, X-nya 4. 4 dikurangi A-nya berapa? A-nya 1 ditambah 1, K-nya 3 dikali dengan Y-nya 3 dikurangi B-nya berapa? Ini ya B-nya, yaitu 2 ditambah 2. Nah, selesai. Maka P aksen sama yaitu 4 dikurangi 1 berapa? 4 kurangi 1 3. Ini kan 3 ya. Maka 3 kali 3 yaitu 9. 9 tambah 1 10. Ini saya langsungkan aja ya. 3 dikurangi 2 yaitu 1. 3 kali 1 3. 3 ditambah 2 5. Nah, maka bayangan dari P aksen apabila didilatasikan seperti ini tadi menghasilkan 10,5. Nah, P aksen 10,5 akan ditranslasikan yaitu sebesar 70. Maka bagaimana? Ya udah, tinggal 10 ditambah 7 ya. 10 tambah 7 berapa? Yaitu 17
5 ditambah 0 yaitu 5. Nah, kalau misalkan kalian bingung menggunakan transformasi seperti ini, kalian bisa pakai cara matriksnya. Begini caranya. Atau nah, di sini ada titik P4,3 didilatasikan terhadap titik pusat 1,2 dengan skala 3. Maka untuk mencari X aksen Y aksen ini kan untuk langsung bayangannya ya sama dengan K0 0K dikali dengan X Y. Nah, karena di sini titik pusatnya 1,2, maka di sini kurangi A, kurangi B, lalu ditambah dengan AB. Gitu. Paham? Insyaallah paham ya. Sekarang K-nya di sini kan diganti 3, maka menghasilkan bagaimana? X aksen Y aksen sama dengan 3003. X-nya berapa? X-nya yaitu 4. 4 dikurangi A-nya 1. Ini kan anggap A, ini B. 1. Lalu Y-nya yaitu 3. 3 dikurangi 2 ditambah AB. Nah, gitu. Langsung saja berarti ini belum ya. Saya tulis dulu 3003 4 kurangi 1 3 3 kurangi 2 1 ditambah AB nya ini belum saya tulis yaitu 12. Maka 3 dikali 3 kali 3 yaitu 9 tambah 0 kali 1 yaitu 0 ya, berarti 9. 0 kali 3 0, 3 kali 1 3, berarti di sini 3 ditambah 1 2 menghasilkan 10 5. Nah, sama kan di sini 10 5. Ini merupakan P aksennya. Lalu mau kita mana tadi? Nah, ini dilanjutkan translasi terhadap T sama dengan 70. Kita tahu kalau translasi berarti tinggal dijumlahkan ya. Nah, di sini ada titik 10,5 ditranslasikan yaitu 70. Ya udah, berarti 10 tambah 7 yaitu berapa? 17. 5 ditambah 0 yaitu 5. Nah, sama kan? Nah, sama. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau kurang paham bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.